Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tista Revindiara Aina dari Offering 20 AE. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS Matematika. Yang pertama ada pergeseran grafik, yang kedua adalah pembahasan soal. Pergeseran grafik. Pergeseran terdiri dari dua, yaitu pergeseran secara vertikal dan pergeseran secara horizontal. Pergeseran grafik akan bergeser secara vertikal jika ditambahkan dengan konstanta. Menggeser grafik F K satuan ke atas jika K lebih dari 0. Dan menggeser grafik F K satuan ke bawah jika K kurang dari 0. Pergeseran horizontal. Grafik akan bergeser secara horizontal jika variabel X pada fungsi ditambah dengan suatu konstanta. Menggeser grafik F H satuan ke kiri jika H lebih besar daripada 0. Dan menggeser grafik F H satuan ke kanan jika H kurang dari 0. Di sini saya menggunakan fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Dan berikut merupakan grafik dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Di sini saya akan menggeser grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 3 secara vertikal dengan menambahkan konstanta plus 4, dan grafik akan menggeser ke atas 4 satuan, seperti pada gambar yang sebelah kiri. Dan jika saya menambahkan konstanta minus 4, grafik akan menggeser ke bawah 4 satuan, seperti gambar yang di sebelah kanan. Selanjutnya adalah pergeseran grafik secara horizontal. Di sini saya akan menambahkan variabel X dengan konstanta 4 menjadi dalam kurung X plus 4 pangkat 3. Di sini grafik akan menggeser secara 4 satuan ke sebelah kiri. Dan untuk menggeser grafik ke kanan, di sini saya akan menambahkan variabel X dengan minus 4. Jadi menjadi dalam kurung X minus 4 pangkat 3. Dan grafik akan menggeser 4 satuan ke kanan. Dan berikut adalah grafik jika semua pergeseran akan digabungkan. Terlihat jelas perbedaannya. Selanjutnya adalah saya akan mencoba memasukkan variabel bebas ke dalam fungsi. Di sini saya memasukkan variabel X bebas dari rentang plus 10 sampai minus 10. Dan saya masukkan ke dalam fungsi Y sama dengan X pangkat 3 menjadi sebuah grafik yang seperti pada gambar sebelah kanan. Di sini pergeseran vertikal jika saya memasukkan variabel bebas. Saya juga masih sama variabelnya rentang dari 10 sampai ke minus 10. Di sini saya menambahkan konstantanya plus 50 dan minus 50. Dan saya memasukkan X, variabel X-nya rentang 10 sampai minus 10. Terdapat data pada tabel yang di tengah sebelah kiri. Dari data tabel di sebelah kiri menjadi data grafik yang ada di sebelah kanan. Terlihat grafik konstanta plus 50 bergeser ke atas dan grafik dengan konstanta minus 50 bergeser ke bawah. Pergeseran horizontal. Di sini saya menggunakan konstanta 3. Dikarenakan kalau saya menggunakan konstanta yang besar seperti tadi, nanti grafiknya tidak terlihat. Di sini fungsinya menjadi dalam kurung X plus 3 pangkat 3 dan dalam kurung X min 3 pangkat 3. Dengan variabel bebas X-nya masih sama seperti yang tadi dan diperoleh data seperti tabel yang sebelah kiri. Dari data tabel itu terbentuk pergeseran grafik seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Tidak terlalu terlihat jelas karena range-nya terlalu besar. Selanjutnya akan membahas tentang pembahasan soal UTS. Yang pertama ada soal tentang perusahaan penyedia alat berat. Anda membeli truk trailer seharga $100.000. Truk terdepresiasi dengan laju konstan $10.000 per tahun selama 10 tahun.
Di sini yang A, tuliskan persamaan fungsi yang memberikan nilai Y setelah X tahun, dan B, kapan harga truk akan sebesar $55.000. Jadi di sini diketahui truknya seharga $100.000 dan terdapat depresiasi atau pengurangan harga sekitar $10.000 per tahun selama 10 tahun. Untuk membuat Y-nya, untuk mencari nilai Y-nya, kita menggunakan depresiasi total atau pengurangan harga sama dengan harga awal asli dikurangi depresiasi per tahun dikali jumlah tahun pertama kali membeli hingga tahun sekarang. Jadi ditemukan Y-nya adalah fungsi X sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 kali X. Untuk yang B, kapan harga truk akan sebesar 55.000 adalah kita memasukkan 55.000 ke dalam fungsi fx tadi. Diketahui fx-nya adalah 55.000. Jadi 55.000 sama dengan 100.000 dikurangi 10.000 kali X. Kita pindahkan ruas 100.000-nya jadi minus 45.000 sama dengan minus 10.000 kali X. Ditemukan X-nya adalah 4,5. Selanjutnya nomor 2. Di sini terdapat obat diberikan melalui infus untuk meredakan nyeri dengan fungsi Ft sama dengan 90 minus 52 ln dalam kurung 1 plus T. Dengan T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4. Soalnya adalah menyatakan jumlah unit obat yang tersisa dalam tubuh setelah T jam. A, berapa jumlah unit awal dari obat yang diberikan? Adalah waktu awalnya adalah 0, jadi kita memasukkan 0 ke dalam fungsi T tadi. Jadi F dalam kurung 0 sama dengan 90 min 52 ln 1 plus T, dan T-nya adalah 0. Menjadi 90 minus 0, hasilnya adalah 90. Untuk yang B, berapa jumlah unit obat setelah 2 jam? Jadi kita memasukkan 2 ke dalam fungsi, yaitu F dalam kurung 2 sama dengan 90 minus 52 ln 1 plus T. 90 minus 52 ln 1 plus 2 sama dengan 90 minus 52,127. Hasilnya adalah 32,873. Untuk yang C, gambarkan grafik F. Dari data tersebut, kita bisa membuat grafik. Tapi kita harus mencari dulu fungsi untuk T-nya 1 jam dan 3, 4. Dan diperoleh data grafik seperti gambar tersebut. Selanjutnya nomor 3. Seperti yang Anda ketahui, sebagian besar logam memuai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Pengaruh dimensi suatu peralatan di dalam pekerjaan laboratorium terkadang sampai kritis, sehingga suhu tempat pembuatan alat harus berada pada suhu yang sama dengan laboratorium tempat alat akan digunakan. Sebuah batang aluminium yang lebarnya 10 cm pada 70 derajat Fahrenheit akan menjadi Y sama dengan 10 plus dalam kurung T minus 7 kali 10 pangkat min 4 cm pada suhu T. Misalkan Anda menggunakan batang seperti ini untuk detektor gelombang gravitasi di mana lebarnya harus berada dalam interval 0,0005 cm dari lebar ideal 10 cm. Maka akan memastikan bahwa toleransi ini tidak terlampaui. Anda harus mempertahankan suhu ruangan seberapa dekat dengan T sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Di sini saya membuat ilustrasi besi dengan jika mengalami pemuaian, dia akan memuai sekitar 0,0005 dengan panjang maksimal totalnya adalah 10,001. Dan untuk penyusutannya, saya membuat intervalnya minus 0,005
dengan penyusutan maksimalnya 9,999. Di sini saya menggunakan dua sisi. Untuk menghitung panjang maksimal adalah panjang maksimal sama dengan 10 plus dalam kurung T minus 70 kali 10 pangkat min 4. Di sini saya memindahkan ruas 10 ke ruas kiri menjadi 0,001 sama dengan dalam kurung T minus 70 kali 10 pangkat min 4. Saya pindahkan ruas 10 pangkat min 4 menjadi 0,001 per 10 pangkat min 4 sama dengan T minus 70. Diperoleh hasil 10 minus T sama dengan 10 sama dengan T minus 70. Hasilnya adalah 80 derajat Fahrenheit. Itu adalah suhunya. Untuk penyusutan maksimal di sini saya menggunakan 9,99 sama dengan 10 plus dalam kurung T minus 70 kali 10 pangkat min 4. Saya pindahkan luas 10-nya menjadi minus 0,001 sama dengan dalam kurung T minus 70 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 saya pindahkan ruas juga. Diperoleh hasil minus 10 sama dengan T sama dengan T minus 70. Hasilnya adalah 60 derajat Fahrenheit. Jadi toleransi suhu ruangannya adalah tidak boleh lebih dari 80 derajat Fahrenheit dan tidak boleh kurang dari 60 derajat Fahrenheit. Sel nomor 4 yaitu lim X sampai tak terhingga akar 8X maka 2 minus 3 per 2X maka 2 plus X. Untuk lim X sampai tak terhingga akar 8X maka 2 min 3 per 2X maka 2 plus X sama dengan kita sederhanakan dulu. Kita keluarkan X-nya dulu. Kita keluarkan X-nya dulu menjadi X maka 2 dalam kurung 8 minus 3 per X maka 2. Yang bawah kita juga keluarkan X-nya, kita sederhanakan menjadi X maka 2 dalam kurung 2 plus 1 per X. Nanti X-nya dapat dibagi, jadinya hilang menjadi 8 akar 8 min 3 per X pangkat 2 per 2 plus 1 per X. Kita masukkan lim ke dalam X-nya menjadi 8 minus 3 kali 0 per 2 plus 0. Diperoleh akar 4, hasilnya adalah 2. Selanjutnya ada lim X sampai A. X pangkat 2 min A pangkat 2 per A pangkat 4 min A pangkat 4. Sama dengan lim X sampai A. Kita sederhanakan juga. Yang atas tetap X pangkat 2 minus A pangkat 2 per kita rubah menjadi dapat kesalahan, seharusnya dalam kurung X pangkat 2 plus A pangkat 2 dikali dalam kurung X pangkat 2 minus A pangkat 2. Itu X pangkat 2 dengan minus A pangkat 2 bisa langsung dibagi. Jadi tersisa lim X sampai A 1 per X pangkat 2 plus A pangkat 2. Kemudian kita hitung limnya 1 per 1 menjadi lim X sampai A dalam kurung 1 menjadi 1 dan lim X menuju A dalam kurung X pangkat 2 plus A pangkat 2 kita jabarkan. Kita jabarkan menjadi lim X sampai A dalam kurung X pangkat 2 plus lim X sampai A pangkat 2. 1 tetap menjadi 1 per dalam kurung lim X sampai A X pangkat 2 plus A pangkat 2. Untuk dalam kurung lim X sampai A X pangkat 2 itu bisa dirubah menjadi A pangkat 2. Sehingga nanti dihasilkan 1 per A pangkat 2 plus A pangkat 2. Hasilnya adalah 1 per 2 A pangkat 2. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.